Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua hari ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali berita utama kami di hari ini. Berikut cuplikan. Gempa bumi dengan magnitudo 5,4 mengguncang kota Jayapura, sebuah kafe runtuh, 7 karyawan hilang. 15 pekerja yang sempat diancam kelompok bersenjata di Kabupaten Duga berhasil dievakuasi ke Timika. Minyak tanah langka di Merauke, setiap keluarga hanya diberi jatah 20 liter per bulan. Diduga akibat korsleting listrik, sebuah tempat hiburan malam di Entrop, Kota Jayapura terbakar. Api dengan cepat membesar dan melahap seluruh tempat hiburan malam Boulevard. Sumber kebakaran diduga berasal dari salah satu ruangan VVIP yang dilengkapi sound system dan peralatan elektronik. 1 jam kemudian, api baru bisa dipadamkan setelah 3 mobil pemadam kebakaran milik Pemkot Jayapura dibantu 2 water cannon milik Polda Papua dikerahkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian dipastikan mencapai ratusan juta rupiah. Seorang wanita parubaya yang tinggal seorang diri di rumahnya di Jalan Serui Mekar Timika, Rabu kemarin ditemukan meninggal dunia, diduga dibunuh kawanan pencuri yang masuk ke dalam rumahnya. Selain membunuh pemilik rumah, pelaku juga mengambil uang serta emas milik korban. Kasus pembunuhan tersebut saat ini masih diselidiki kepolisian. Hujan yang mengguyur kota Sorong mengakibatkan sejumlah ruas jalan utama tergenang air. Ruas jalan utama yang tergenang air setinggi setengah meter, yaitu ruas jalan Basuki Rahmat dan kilometer 10. Kendaraan yang melintas di jalan ini harus berhati-hati karena genangan air cukup tinggi. Warga diminta waspada dengan curah hujan tinggi yang terjadi di Sorong selama 2 hari terakhir ini. Dalam sebulan terakhir, Polres Nabire meringkus 11 pencuri sepeda motor di berbagai lokasi di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Mereka saat ini ditahan di Mapolres Nabire dan siap disidangkan di pengadilan. Para tersangka menggunakan beragam modus, diantaranya dengan cara menghadang pengendara, lalu menganiaya dan merampas sepeda motornya. Tersangka mengincar sepeda motor di kawasan permukiman warga maupun di tempat-tempat pusat keramaian di kota Nabire. Ke-11 tersangka diancam pidana hukuman penjara 5-15 tahun. Rezeki tidak akan lari kemana. Itulah yang dirasakan seorang warga Timika bernama Roger. Sepeda motor miliknya yang hilang di parkiran sekitar 1 tahun lalu, tiba-tiba saja diperolehnya kembali. Padahal ia sudah hampir merelakan sepeda motor yang dibelinya dari hasil jerih payah, dicuri orang. Polisi tiba-tiba menghubungi Roger dan memintanya untuk mengambil sepeda motor di kantor polisi. Pencuri motornya sudah ditangkap polisi dan sepeda motornya berhasil ditemukan. Polisi menyerahkan sepeda motor tersebut setelah Roger menunjukkan surat kepemilikan kendaraan yang sah.
Tim SAR gabungan bersama masyarakat menemukan 6 dari 8 penumpang perahu yang tenggelam di Sungai Mambramo, Kabupaten Yaukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Seluruh korban saat ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian 2 orang penumpang lain. Pencarian difokuskan di sekitar lokasi kejadian dan Muara Nawa menggunakan 2 perahu nelayan dan 2 perahu karet milik Basarnas. Perahu yang membawa 8 penumpang tenggelam di Sungai Mambramo pada 1 Februari lalu akibat menabrak kayu. Perahu itu bertolak dari Jayapura menuju Kabupaten Yaukimo. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua di Jalan Soasiu, Dok 2, Kota Jayapura, Papua. Penggeledahan berlangsung lebih kurang selama 6 jam untuk mencari barang bukti terkait penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek infrastruktur Papua dengan tersangka Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB. Kedatangan belasan orang dari lembaga anti rasuah ini dikawal aparat Brimob Polda Papua. Mereka keluar membawa koper hitam yang diperkirakan berisi dokumen penting. 10 Januari lalu KPK menangkap paksa Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek infrastruktur yang bersumber dari APBD Papua. Dalam kasus tersebut, KPK juga menahan Rijato Kolaka yang diduga menyerahkan uang kepada Lukas NMB senilai 1 miliar rupiah setelah ia terpilih menggarap 3 proyek infrastruktur di Provinsi Papua. Antrean pengendara untuk mendapatkan BBM di Merauke masih terlihat di SPBU di Jalan Para Komando. Bagi warga Merauke, pemandangan seperti ini merupakan hal yang biasa dan tidak aneh lagi. Karena sejak lama, pasokan BBM di Merauke selalu tidak mencukupi. Bagi sopir truk, antrean panjang hingga berjam-jam tentu menggerus pendapatan mereka. Karena jumlah pengantaran air sehari hanya 5 kali. Padahal dalam sehari mereka bisa mengantarkan air ke pelanggan hingga 10 kali. Para sopir tangki air meminta pemerintah segera membenahi jalur distribusi BBM di Merauke agar mereka tidak menderita antre berjam-jam di SPBU. Dalam rangka ulang tahun ke-28, Indosiar mentraktir warga Papua makan gratis di sebuah warung milik orang asli Papua. Warung yang terletak di pinggir Jalan Manalagi, Polimak 2, Kota Jayapura, setiap hari menjual nasi kuning dengan variasi menu lain seperti ayam, ikan, dan telur yang memang digemari warga sekitar. Warung ini ditempeli stiker sebagai tanda Indosiar yang akan mentraktir siapa saja yang makan di warung tersebut. Warga pun tak mau menyia-nyiakan kesempatan tersebut, maka warga sekitar langsung antre makan nasi kuning bersama. Tidak butuh waktu lama, mereka pun antre dan nasi kuning pun sebanyak 80 porsi ludes diserbu warga. Selain mentraktir warga Kota Jayapura, tim Indosiar juga menyerahkan bantuan modal usaha kepada pemilik warung sebesar Rp2.800.000. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyam.